Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan dalam bacaan Injil menegaskan kepada kita bahwa siapapun yang memegang perintah dan melaksanakan kehendak Tuhan, sungguh dikatakan Tuhan akan mengasihi, dan juga Tuhan Yesus mengasihi dia dan akan diam, akan tinggal di dalam setiap orang yang melaksanakan firman Tuhan. Orang yang melaksanakan firman Tuhan diajak untuk mempersiapkan diri untuk menerima Roh Penghibur, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Santa Katarina dari Siena yang sungguh luar biasa. Orang sederhana, orang biasa, tapi berhasil mengajak Paus Gregorius ke-11 yang tadinya pergi ke Avignon dan kemudian berada dalam pengaruh para raja, dan ternyata kembali berkenan untuk kembali ke Roma, memimpin gereja Katolik tanpa ada intervensi dari para raja, sehingga Paus tidak menjadi boneka dari kekuasaan Raja Perancis, dan akhirnya dengan kembalinya itu mengantarkan gereja kembali kepada apa yang menjadi tugasnya, mengantarkan banyak orang kepada keselamatan. Santa Katarina yang dipenuhi oleh Roh Kudus sungguh mengantarkan dan membawa seorang paus dengan rendah hati menerima apa yang jadi saran dari Santa Katarina, sehingga bisa dikatakan orang yang punya iman sungguh punya kekuatan yang luar biasa, dan menjadikan juga
orang yang ditegurnya, orang yang diajak untuk memperbaiki diri terbuka. Ini menjadi suatu permenungan dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengaku sebagai pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, tetapi kita seringkali begitu sulit untuk mau dengan rendah hati menerima saran, menerima masukan dalam kehidupan kita. Apa yang seringkali menjadi godaan seperti juga yang dialami oleh Paulus dan Barnabas ketika berhasil mengantarkan seorang lumpuh, berdirilah tegak di atas kakimu. Artinya karena imannya menjadikan orang itu bisa berdiri, bisa tegak, bisa berjalan. Namun tanggapan orang, oh ini dewa yang datang. Artinya ada suatu godaan untuk popularitas. Godaan popularitas yang bisa menjadikan kemudian yang harusnya kemuliaan hanya untuk Tuhan, kemudian bisa direbut untuk popularitas sehingga orang gampang jatuh. Oleh karena itu, mari saudara-saudariku yang terkasih, kita pun membuka hati dan pikiran kita terhadap segala apa yang seringkali dalam kehidupan kita ada kelumpuhan dalam hidup kita. Kelumpuhan komunikasi, kelumpuhan semangat, kelumpuhan dalam kehidupan keluarga kita, kelumpuhan dalam kehidupan semangat. Namun melalui Ekaristi ini kita bersatu, kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui komuni supaya menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa mengalahkan segala kelumpuhan itu. Kelumpuhan komunikasi dalam keluarga, kelumpuhan kita di dalam hal mencari nafkah, kelumpuhan kita di dalam kehidupan untuk memberikan semangat dalam kehidupan keluarga bersama, membangun kehidupan yang baik, membangun komunitas yang baik. Mari kita serahkan kehadirat Tuhan, karena kalau kita bersatu, kita bersama-sama bersatu dalam Kristus, Kristus akan diam dalam diri kita, menyertai kita dalam seluruh perjalanan hidup kita dan seluruh pergulatan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.